Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Monggo kita mulai ngaji kita dengan bacaan Ummul Quran. Mugi-mugi majelis ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi min awliya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra' wal mufassirin wa ila safahat wa jami'i silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa ila jami'i masyayikhihim wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Ini sampai mana sofahatnya? Zahaba al-jumhur, qaulul jumhur, bukan? Belum. Wadduha ad-Doktor Az-Zarqani itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 124 Gus Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad waddaha ad-Doktor Az-Zarqani al-murada min hadzal qawli biqawlihi innal masahif. Waqad waddaha, lan teman-teman menjelaskan sapa ad-Doktor Abdul Azim Az-Zarqani al-murada ing maksud min hadzal qaul, dari ungkapan ini, dari pendapat ini. Ini kan bicara mengenai pendapatnya sekelompok para fuqaha dan qurra dan mutakallimin ila annal masahif al-uthmaniyata mustamilatun ala jami'il ahruf as-sab'ah. Jadi semua mushaf Uthmaniyah itu mencakup atas semua al-ahruf as-sab'ah. Ini pendapatnya jama'atun minal fuqaha. Kayak suaranya cengkir ketatap sendok ya, dikit. Saya tuh kalau dengar gitu-gitu tuh agak peka memang. Apa banterai. Ya dikit-dikit kayak enak. Mbok iki durung mesti, tapi mesti ya enak lah, mesti kayak no suka gelem. Dikit-dikit anu maksudnya apa? Mudah itu loh. Bukan dikit-dikit yang gini-gini itu beda. Beda ya Mas Fadil ya. Lah yo ngaji kok yo hal-hal begini ini kadang-kadang memecah konsentrasi. Kita lanjutkan. Cari sampean lanjutkan atau undangan terserah jenengan. Wes. Jadi ini kok wis durung kok wis kayak mulai kok wis. Jadi ini kan masih mendiskusikan tentang satu pertanyaan halil masahif yang di halaman 122 itu ya. Halil masahiful uthmaniyatu tashtamilu alal ahruf as-sab'ati amla. Lalu pendapat yang pertama kemarin pendapatnya At-Tabari, At-Tahawi, Ibnu Hibban. Lalu yang berikutnya kelompok para fuqaha, qurra dan mutakallimin. Nah, hujahnya kemarin sudah dipaparkan bi annahu la yajuzu lil ummati ihmalu syai'in minal ahruf li kauniha
munazzalatan Qur'anan dan seterusnya itu. Lah pendapat ini itu diperjelas atau diberi penjelasan oleh Abdul Azim Az-Zarqani. Maksudnya tuh gini loh. Nah ini dijelaskan oleh dia. Ini kenapa kok saya ulang penjelasannya biar tidak terputus. Moro-moro wadduha min apan al-murad min hadzal qauli, qaul yang mana? Ya qaul yang ini. Karena kita bahasnya tentang pendapat yang dari sekelompok fuqaha, fuqara dan mutakallimin itu. Bahwasanya mushaf Utsmani itu di dalamnya itu mencakup semua al-ahruf as-sab'ah. Lalu Az-Zarqani menjelaskan begini. Innal masahifa satemene pira-pira mushaf atau mushaf al-Utsmani yatakang bangsa Utsmani. Artinya mushaf Utsmani karena ini jamak. Karena dulu sering saya ulang-ulang salinan mushaf Utsmani itu tidak hanya satu, tapi ada beberapa. Ada pendapat yang menyatakan 5, 6, 7. Kalau sudah dibawa begini sudah tidak bunyi tik-tik lagi nih. Monggo, tidak usah ragu-ragu, langsung saja sini. Ini buat saya atau buat Gus Fadil? Gak apa-apa, nanti kita joinan. Innal masahif al-Utsmaniyata sak temene pira-pira mushaf Utsmani iku qad istamalat. Teman-teman mencakup apa al-masahif al-Utsmaniyah al-ahrufis sab'ati kulliha ing atase al-ahruf as-sab'ah. Kulliha ya sekabehane al-ahruf as-sab'ah. Jadi semua al-ahruf as-sab'ah itu tercakup dalam mushaf Utsmani. Apa ini? Teh apa kopi? Tanutan ke ibu hung goreng enak jane. Hari gak sedo ngaji, jagongan. Nggih, mboten nuwun. Walakin. Nah, ini yang paling penting ini walakinnya ini. Walakin akan tetapi isi dari penjelasan atau taudih dari Dr. Az-Zarqani itu di walakinnya ini. Kan kalau al-masahif al-Utsmaniyah mustamilatun atau qad istamalat alal ahruf as-sab'ati kulliha itu kan memang pendapatnya dalam qaul ini. Dalam qaulnya jama'atun minal fuqaha kan begitu wal qurra. Penjelasannya ada di tapinya ini. Sama nek ngomong umpama mensifati seseorang, wara iku lho ngene. Tapi sakjane iku intinya di situ. Yang depan-depannya itu kadang kalau tapi itu kemudian berbalik 180 derajat itu yang di garis bawah itu setelah tapi itu. Sakjane tapi lho begitu. Wara iku lho ngene, tapi kadang nggak enak loh tapi ini. Tapi kalau ini mengarah, cuman ini membatasi. Tapinya itu membatasi. Nah ini makanya dilihat kita lihat ini. Walakin akan tetapi ala maknan yang atasi makna atau maksud. Tapi maksudnya begini loh. Kata Az-Zarqani, anna kulla wahidin min hadhil masahif. Saat temene saben-saben swiji min hadhil masahif saking ikilah piro-piro mushaf. Artinya dalam setiap satu salinan mushaf. Kan salinan mushaf ada yang dikirim ke Madinah, ada yang dikirim ke Syam, ada yang dikirim ke Basra, ada yang dikirim ke Kufah, ada yang dikirim ke Makkah. 5 kota besarnya kan itu. Nanti ada pendapat lain yang mengatakan lebih dari itu ada. Itu silakan baca buku tentang Rosem itu yang disertasi dulu pernah saya ceritakan. Nah, lanjutannya anna kulla wahidin min hadhil masahifi istamala ala ma yuwafiqu rasmuhu min hadhil ahrufi kullan aw ba'dhan. Anna kulla wahidin min hadhil masahifi iku istamala mencakup alama ing atase sesuatu yuwafiqu yang nyocoki yuwafiku yang cocok opo rosmuhu rosemnya tulisannya ma min hadhil ahrufi saking ikilah piro-piro huruf.
kullan, baik secara keseluruhan, au ba'dhon atau sebagian. Maksudnya begini, mushaf Utsmani yang dikirim ke daerah Madinah, ya, itu tulisannya, rosemnya, ini bolak-balik saya balani biar sampean lebih ingat. Ingat loh ya, kalau bicara tentang ilmu rosem itu hanya bicara mengenai rumahnya huruf itu. Ya kaono titik nuktotul i'rab, kaono nuktotul i'jam. Jadi titik pembeda hurufnya tidak ada. Ini ilmu rosem. Karena nanti kalau sudah masuk urusan titik, urusan dobet, harokat, sukun dan seterusnya, itu namanya ilmunya ilmu dobet. Kan begitu. Nah, dulu pernah saya jelaskan juga, kalau ada beberapa versi qiraat yang itu bisa di cover dalam satu bentuk rosem, maka itu ditulis dengan satu bentuk rosem. Ini cetas pertemuan, kira-kira 4 pertemuan yang lalu sudah pernah saya sampaikan, tapi dibaleni mana? Saya tambahi link, muka-muka sampean tambahi link. Jadi bukan kesannya, oh pasti ngaji balen-baleni yang ngunu-ngunu aja. Tahu. Jadi ini biar kita lebih ingat. Contohnya seperti Maliki, itu kan rosemnya itu tidak ada alif yang zahirah di situ. Tapi dia mencakup, bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek. Sehingga yang dikirim ke Kufah sekalipun, walaupun Asim dengan Ali Al-Kisai, itu bacanya kan panjang. Tapi Hamzah itu pendek, padahal sama-sama Kufiyun. Kan begitu. Karena dari Abu Abdurrahman As-Sulami, ya, generasi tabi'in, Abu Abdurrahman As-Sulami itu mengajarkan beberapa versi qiraat. Jadi sama-sama gurunya Asim, sama-sama guru Hamzah juga berguru pada Abu Abdurrahman As-Sulami itu. Podo. Tapi yang diajarkan berbeda. Karena beliaulah yang ditugaskan untuk mengawal mushaf Utsmani yang dikirim ke kota Kufah. Gitu loh, ditugaskan oleh Khalifah Utsman ibnu Affan. Lah kalau di Madinah, contohnya begini, ini kan kata-katanya Az-Zarqani kan begini. Anna kulla wahidin min hadhil masahif, setiap mushaf itu, setiap satu mushaf dari banyak mushaf itu mencakup ala ma yuwafiqu rasmuhu, sepanjang dia sesuai dengan rosemnya. Makanya yang dikirim ke Madinah qiraatnya Imam Nafi', sari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Gak ono wawune, juz 4 itu loh. Maka kalau ditulis wawu, maka menyalahi qiraat. Maka yang dikirim ke Madinah, salah satu bentuk tulisannya itu tanpa wawu. Kalau yang dikirim ke Kufah pakai wawu. Dan nanti contoh-contoh yang lain silakan dicari sendiri. Aku isoe mek nggak ituntu ikut tok. Bihaitsu lam takhilla, kelawan sekiranya tidak bisa lepas, tidak bisa terlepas opo al-masahifu, mushaf Utsmani itu fi majmu'iha, yang dalam sebagian besar mushaf Utsmani itu tidak bisa lepas dari apa? An harfin, dari satu huruf, minha, saking hadhil ahruf as-sab'ah. Apa nih? Roksan, secara pokok, secara inti. Sehingga tulisan rosem itu memang secara umum fi majmu'iha, majmu' itu sebagian besar. Ini memang mushaf Utsmani itu nggak bisa lepas dalam sebagian besar harf itu, karena semuanya tercakup. Terus pokoknya tulisannya fatabayanu fatathabatu, kan tulisannya podo rosemnya. Sekali lagi ya, jangan mengacu pada nuktotul i'jam, titiknya huruf. Jangan mengacu pada simbol harokat. Karena rosem itu zaman Utsman
itu adalah bicara mengenai rumahnya. Makanya sampai ada rosem, kan ada hikmah ya. Contohnya begini. Lafat mi'ah atau lafat ini aja deh, ulaika. Ulaika itu kan kiroat itu membaca wawu itu tidak dibaca panjang karena itu bukan wawu mat. Ini hanya rosem. Salah satu hikmahnya apa kok ulaika ditulis ono wawu nih? Ini untuk membedakan dari sisi rosem dengan ilaika. Soalnya ulaika dengan ilaika nek gak ono wawu nih tulisannya podo. Loh, kan ada hamzahnya loh. Simbol hamzah dengan kepala ain itu baru abad kedua Hijriah. Simbol hamzatul qat'i dengan ra'sul ain, kan itu kepala ain dipotong tuh. Untungnya ainnya masih ada walaupun kepalanya sudah dipotong. Itu kan jasanya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Itu terkait dengan dobat. Nah itu salah satu hikmah-hikmah. As-sholah, as-shodah, as-sholawah, tulisannya ono wawu. Ini mencakup. Makanya belajar ngaji itu riwayat. Jadi dari guru lalu sampaikan. Nah tulisan itu hanya untuk mendukung. Tapi memang kalau sejak zamannya Rasulullah itu sudah diisyaratkan. Bahkan ketika Al-Quran ayat turun pun itu sudah diisyaratkan bahwa kitab suci ini akan terbukukan dan berisi termasuk isi kandungan hukum. Makanya disebut dzalikal kitab, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Dulu saya pernah dengar ceramahnya Profesor Nasaruddin Umar ya, ketika holnya Gus Dur kalau tidak salah itu. Beliau menyampaikan, Prof Nasaruddin Umar itu kan guru besar tafsir ya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu. Cuman beliau itu kalau menyampaikan, kalau sambutan, kalau apa itu bahasa Indonesia itu roknya itu sering dibaca tarkib. Bukan ro tapi ra. Itu kan roknya tarkib. Ada qiraat wabila akhirati kan begitu. Jadi dibaca tipis. Beliau itu menyampaikan begini, Rek. Quran itu kan memang namanya kan banyak. Ini saya tambahi kalau ini saya modif sedikit lah. Yang beliau sampaikan itu dua, beliau contohkan. Ketika Al-Quran itu disebut kitab, maka orang-orang itu bisa mengakses itu, termasuk orang-orang non-muslim. Jadi yang diakses itu dalam konteks kitab. Tapi kalau disebut Quran, maka Quran itu ini hanya orang-orang beriman yang mendapatkan anugerah yang bisa mengakses Quran. Paham nggak teman ini? Bingung ya? Tapi aku rada lali penjelasannya ya opo. Nanti bisa dicari di YouTube-nya. Itu Khol Gus Dur yang pandemi apa ya? Khol Gus Dur apa ya? Apa Yai Sholah ya? Lupa saya. Prof Nasaruddin Umar apa Gus Sholah ya? Antara dua itu. Karena kalau Khol Gus Dur yang terakhir 2019 belum pandemi itu kan Gus Baha waktu itu yang isi. Quran di dalam Al-Quran, lafaz Al-Quran ya, di dalam Al-Quran itu semuanya isyaratnya menggunakan hadza, isyarah lil qarib. Tapi kalau kitab itu menggunakan dzalika bisa, hadza juga ada, wa hadza kitabun, dzalikal kitab. Kalau Quran semuanya hadza. Kau no dzalikal Quran. Taman goleki juz 31 ya ngarang dhewe. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil. Terus mana apa? Apa mana yang ada hadzanya? Nah, kalau ini beda lagi. Ini saya dapat dari Yai Ta'id. Quran itu kan makna aslinya. Kalau kitab itu kan dari akar kata kataba. Kataba itu maknanya menulis. Maka ketika menjadi satu kitab itu menjadi satu susunan yang tertulis yang itu terkodifikasi dan itu biasanya terkait dengan hukum.
Maka Al-Quran itu berisi juga tentang hukum, walaupun ayat-ayat ahkam itu jumlahnya tidak sebanyak ayat tentang kisah. Samain kalau ndelok undang-undang, sekarang kan kasus-kasus itu kan banyak ya, termasuk kasusnya Verdi Sambo dan lain-lain itu ya. Nah itu kitab undang-undang hukum, jadi KUHP, ada KUH Perdata, kitab undang-undang hukum pidana, itu disebut kitab dan diserap dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena isinya acuan tentang ketentuan hukum. Makanya puasa itu kutiba itu manasnya ditulis. Maksudnya ditulis apa? Diwajibkan. Dengan diundangkan, ini loh ditulis, ini diwajibkan. Karena makna aslinya itu kutiba ay furidho, kan ditafsiri begitu. Ini bicara hukum. Nah, saya kaitkan. Jadi kalau kitab itu bisa hadza, bisa dzalika. Karena kalau kitab, ini saya kaitkan ya antara apa yang disampaikan oleh Prof. Nasaruddin Umar dengan Dr. Kiai Musta'in ini coba saya kaitkan. Saya pernah angan-angan begini tadi. Nek Quran itu menggunakan hadza karena memang Al-Quran itu yang bisa mengakses Al-Quran itu adalah orang-orang mukmin yang jiwanya betul-betul bagus. Jadi kalau ada profesor, guru besar tentang ilmu Al-Quran, ahli, dulu ada Profesor Isa J. Boulata di McGill University itu, seorang Katolik, wakilah hafal Quran, itu guru besar ulumul Quran dan sastra Arab. Itu beliau menulis buku Al-Quran yang menakjubkan, dibahas dari aspek balaghahnya, bagus gitu. Tapi sampai meninggal beliau tidak masuk Islam karena tidak mendapatkan hidayah yang khosoh. Yang didekati oleh Profesor Isa ini berarti Quran ini dalam konteks ini kitab, karena kitab itu dzalika, ini kesan yang lain loh ya. Kalau kesan kan mufassirin ketika memandang dzalikal kitab la raiba fi, ini kan dzalika ini menunjukkan pengagungan, itu kan kesan ya begitu ya. Sesuatu yang agung sehingga terkesan jauh, itu bukan jauh bermakna hakiki, tapi ini sesuatu yang agung. Just kayak lagu Indonesia Raya itu loh. Indonesia itu kan sesuatu yang kita hormati, sehingga bahasanya menggunakan di sanalah aku berdiri ngadekin dek ini. Kok cari di sana? Ini kan di Indonesia, bukan di sinilah kan, tapi di sana. Nah, itu nanti yang ahli Mbak Agesta itu, yang bagian gini-gini. Sudah pensiun ya? Sekarang siapa generasinya? Oh, iya. Aku lo gak paham. Kok pas aku ya pancet maring ini urutan ini. Kira-kira mau nggak ada jurigen? Apa jurigen? Ada dirijen gitu. Apa terus gak karu-karuan? Kalau kayak orkestra itu yang penting banget itu ya. Karena itu merujuknya kan ke situ, kayak teman-teman paduan suara orang. Tapi ini hati ya penting lah. Kalau itu dianggap penting kan seakan luas latihan kan, masa nggak dihargai lah. Berapa? Oke, kita lanjutkan. Ini cerita apa saya? Lah, lek Quran itu kan kalau kitab itu bisa hadza, bisa dzalika. Lah ketika hadza, maka inilah peran orang-orang mukmin. Sehingga Quran itu ketika dari aspek barokah menggunakan hadza, wa hadza kitabun anzalna. Wong Islam ini sing iso mengakses barokah. Non muslim iso bicara mengenai Al-Quran bisa, tapi kalau barokai. Faham? Nek Quran itu apa menggunakan hadza? Ini salah satu isyarat. Kan Quran itu dari qira'a, lalu Qur'anan ini memiliki makna, ada tambahan alif dan nun, itu menunjukkan sesuatu yang serius, yang temenan. Karena di segala sisinya itu gak ono guyon, artinya gak ada yang main-main itu. Pertama, coba sampean lihat bagaimana cara membacanya, panjang pendeknya. Itu tidak asal-asalan, itu diatur betul, dan itu dari generasi ke generasi sudah bertahan, bahkan ini sampai ila yaumil kiamat dijaga. Ono keliru keliru. Yaumi idzin bukan yauma idzin. Kan koncone ngilingno. Kan begitu. Wes. Ini dari sisi bacaan. Belum lagi isi kandungannya, itu serius. Informasinya tidak ada yang bohong. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid.
Kenapa kok menggunakan hadza? Nah ini. Pertama, ini satu kesan agar lek wong mukmin Quran hadza itu kan isyarat lil qarib. Maka ojo ada kok Quran. Dalam konteks apa? Dalam konteks qoro'a. Qoro'a itu apa? Qoro'a itu dhamma, mengumpulkan, termasuk sregep deres. Makna aslinya qoro'a kan itu. Ya deres, ya mengkaji, ya memahami isi kandungannya, ya mengamalkan. Itu berarti Quran itu dekat. Nah itu diakses oleh orang-orang mukmin, muttaqin. Makanya ketika Al-Quran mengatakan sasaran dakwah Al-Quran itu sesungguhnya untuk linnas, hudal linnas. Ini yang kemudian oleh para ulama diklasifikasikan namanya ummatud dakwah. Nah, muttaqin itu siapa? Muttaqin itu ketika orang sudah menyambut dakwahnya Al-Quran itu beriman, ini namanya ummatul ijabah. Nah, ummatul ijabah itu nanti yang terbagi menjadi faminhum zalimul li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Ini kalau kita bicara secara umum. Kalau kita spesifikasi lagi, teman-teman yang menghafal bisa juga masuk kategori itu. Kan ummatul ijabah, wis duwe Quran, kok kemudian abai, diabaikan, naudzubillah. Makanya sampean-sampean memuji kuliah, durung sibuk, uang itu baik tambah umur itu tambah sibuk. Sampean belum mengalami usia seperti saya. Saya ini sudah 17 tahun lebih. Ya lebih lah bener sih. Gak percaya. Nah aku ngomong kurang goro. Kan ngono. Tak angen-angen dulu tuh angen-angen ini, ya Allah mbelek wis gak sibuk ini. Baik gak iso ngene. Sampeyan garap tugas. Kating garap sih masalah lele sik engko ae rada longgar. Oh tiba tambah akhir tambah numpuk ya tambah ngeluh ya. Makanya sih ono setoran. Ini yang mbak-mbaknya bersyukur karena ummah itu kan istiqomahnya kuat. Kalau saya nggak dapat istiqomah saya. Oh no, mulai. Sehingga kapan saya WA Gus Adin tolong teman-teman setoran kenjenengan dulu. Saya pas nggak bisa. Kemarin saya menghilang tapi lupa nggak ngasih kabar saya. Ada nunggu di sana teman-teman. Ya Allah. Saya malam tuh ngisi tafsir di sini tapi berangkat dari Singosari. Ya mbak ya kegiatan, enggak bengi kak taklim. Iya saya izin ke Mbak Dini tolong diisi. Alhamdulillah pendampingnya anak BTG, saya percaya betul kan. Materi ini di luar kepala sudah. No, gitu loh, ya sembuh. Kayak ini memang esuk mang ya wis nyambung sampai mari Jumatan terus rapat terus. Makanya sampai ini sing cik longgar. Iya longgar itu artinya kalau orang lalu kemudian aku sibuk. Artinya begini loh. Saya kira masih ada waktu atau slot-slot itu untuk bagaimana sampai mengupgrade diri termasuk Al-Quran. Kan begitu. Emang waktu ini memuji enom. Kadung tua yang balik enom gak iso. Paling karepe enom penampilannya tok koyo enom-enom tapi ya tetep tua. Lho iya. Nah ini wakaf pun pasti berhenti karena wakaf. Kalau wasol ya lanjut. Lanjut. Jadi ngaji itu ada wakafnya. Termasuk ngaji kita. Wakafnya diisi apa? Diisi cerita gitu. Jadi wakaf di nasnya, di teksnya wakaf lalu diisi dengan cerita. Itu tuh di marek Quran lah ya. Jadi gitu lah. Jadi Quran itu pakai hadza. Jadi mengakses Al-Quran dalam konteks qoro'ah itu harus selalu dekat di hati orang-orang beriman. Belum nanti urusan zikr. Inna nahnu nazzalna dzikr. Zikr itu. Ini mungkin pernah saya sampaikan ya, tapi tidak tahu di majelis ini atau di majelis yang lain. Zikr itu mana aslinya kan dari dzakara yadhkuru, menyebut, mengingat. Zikr bisa sebutan, bisa untuk diingat, pelajaran dan seterusnya. Zikir itu mengingat Allah, zikrullah kan begitu. Yang menarik di ayat dalam surah Alam Nashrah Al-Insyirah itu wa rafa'na laka dzikra. Allah dawuh kan, kami angkat
bagimu Muhammad dzikroka, sebutan panggilanmu, namamu. Ternyata dzikr itu juga terkait dengan derajat seseorang. Seseorang itu kalau namanya tinggi berarti derajatnya terangkat. Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikr, sesungguhnya kami turunkan az-dzikr, wa inna lahu lahafidun, dan kami menjaganya. Dzikr itu untuk diingat. Terus kalau sampean sergap deres, maka karena sampean memuliakan Al-Quran dengan selalu ingat Al-Quran, itu salah satu bentuk ta'zim terhadap Al-Quran, maka nanti sampean akan terangkat derajatnya. Maka dalam surah Al-Anbiya itu kan di bawah itu kan, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Kan begitu. Sungguh telah kami turunkan, laqad anzalna ilaikum, kepada kalian, kitab, laqad anzalna ilaikum kitaban, sebuah kitab yang di dalamnya ada zikrukum, pengingat bagi kalian. Kalau Anda ini taat pada Al-Quran, hukum-hukumnya ditaati, perilakunya Qurani, ndreseo pepe, pokoknya apik lah, itu akan mengangkat derajat sampean. Kalau derajat sampean terangkat, ini nanti akan mengangkat derajat orang tua. Itu masuk kategori birrul walidain juga. Begitu. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang ar-raddu ala hadzal qaul. Ternyata pendapat yang kedua ini juga ada yang tidak sepakat. Ditolak. Ar-raddu ala hadzal qaul. Yaruddu ala hadzal qauli apa bima yali. Jadi jawaban terhadap pendapat ini itu sebagai berikut. Jawaban penolakan maksudnya. Radda yaruddu bima yali. Yaitu hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ini qaul yang mana yang ditolak? Qaul yang mengatakan bahwa innal masahifal utsmaniyata mustamilatun ala jami'il ahrufis sab'ah. Ternyata dibantah. Bantahnya apa? Yang pertama mengatakan begini. Innal qira'ata, sesungguhnya qira'at bikulli harfin minal ahrufis sab'ati, kelawan saben-saben huruf dari ahruf yang 7, ikul laisat ora ono apa qira'ah bikulli harfin minal ahrufis sab'ati iku wajibatan. Artinya apa? Membaca dengan qira'at yang mencakup al-ahruf as-sab'ah itu tidak wajib semuanya alal ummah, bagi umat. Lah kalau wajib semuanya, kita ini kalau hanya belajar hafaz an asim berarti kan belum tercukupi. Tapi kan cukup sudah. Belajar qiraat enggak, saya riwayatnya setorannya hafaz an asim karena ini yang mayoritas dipakai paling banyak di dunia Islam hari ini. Sekarang yang tersisa itu kan tinggal beberapa imam ya, yang lain itu keilmuan. Tapi kalau yang dipakai di dunia muslim itu, kalau saya tidak salah ingat ya, itu qiraatnya Imam Asim, qiraatnya Imam Abu Amr, sama riwayatnya Warosh dari Imam Nafi. Riwayat Warosh itu yang paling banyak. Yang lain-lain itu bicara qiraatnya Hamzah, riwayatnya Al-Bazzi dari Imam Ibni Katsir Al-Makki itu, dan seterusnya. Itu keilmuan. Tapi tetap hasil muktamar tentang Al-Quran tahun berapa itu, bahwa mempelajari ilmu qiraat itu masuk hukumnya fardu kifayah. Umpama ndak ada semua yang belajar qiraat, gak wis aku cukup hafaz doa, gak wis kabeh ngomong gak wis, ini semuanya dosa umat Islam. Makanya kalau di jurusan IAT lalu dipelajari qiraat, di IIQ, di PTIQ ada ilmu qiraat, ini kan untuk menggugurkan kewajiban bagi yang lain. Walaupun kadang-kadang persentasenya belum mencukupi, tapi lumayan lah timbang gak kan gitu. Jadi begitu. Lanjut. Wa nuzulul Qur'ani, utawi turunnya Al-Qur'an alal ahrufis sab'ati ing atasi al ahruf as-sab'ah iku rukhsatun. Itu sifatnya rukhsah. Jadi ketika Al-Quran turun alal ahruf, unzil Al-Qur'anu ala sab'ati ahruf, itu adalah rukhsah, sebuah keringanan, sebuah dispensasi litaisir
untuk memberi kemudahan alal ummati bagi umat fi amril qiraah dalam urusan qiraatil Quran. Ini rukhsah dulu ketika proses turunnya Al-Quran. Ya sampai sekarang juga rukhsah. Artinya begini. Ini yang gini loh. Kan itu orang-orang Arab itu kan terjadi dari banyak lahajat. Ada yang baca tahqiqul hamzi, ada tashilul hamzi. Hamzi itu punya nama dua ya, bisa hamzah, bisa hamz. Apa ini? Kayak ganti godok wedang kayak kopi. Kayak saya tak minum sih. Kasihan yang muduk tadi loh, ngoyo-ngoyo. Litaisir alal ummati fi amril qiraah. Jadi gini. Jadi lahjah-lahjah itu kan banyak. Maka ketika Rasulullah mengajarkan Al-Qur'an yang kopilah ini menggunakan tahqiqul hams, ini tashilul hams, lalu riwayat itu kemudian terus secara turun-temurun dan itu sambung sanadnya sampai Rasulullah, itu kemudian ditetapkan sebagai qiraat yang makbula asal memenuhi syarat ya. Kemarin sudah kita bahas itu. Maksud saya begini, rukhsah ini tidak bisa kalau diterapkan di sekarang itu begini. Ono wong daerah mana? Nganjuk, Blitar, Kediri, umpama loh ya zaman dulu. Itu kalau mengucapkan ain itu di ngalamin, ngainun naim, umpama ngainun. Ada kan dosen mana itu profesor ya. Itu ngalamin umpama. Wes gak apa-apa maca ngono ae, ngalamin wong iso ngono, ndak bisa. Ini tetap harus dikembalikan kepada qiraat yang sahihah, yang makbulah, yang mutawatirah ini tadi. Alamin itu wajib sudah. Jadi rukhsahnya itu kembali kepada qiraat yang memang variannya banyak. Lah varian-varian ini sebagai rukhsah litaisir alal ummah fi amril qiraat. Nomor 2, minal ma'lumi anna syai'al katsira min afradil ahrufis sab'ati nusikha fil urdatil akhirah wa ma qablaha. Minal ulum, ya sebagaimana dimaklumi, sebagaimana diketahui, anna syai'al katsira, bahwasanya sesuatu yang banyak, artinya min afradil ahrufis sab'ah. Jadi al-ahruf as-sab'ah ini awalnya itu sedemikian banyak. Tapi ternyata ketika al-urda al-akhirah, ketika Rasulullah mempraktekkan bacaan beliau di hadapan Jibril alaihi salam, itu kemudian banyak yang dimansuh, tidak lagi dipakai qiraat itu. Nusikha fil urda akhirah, fil urdatil akhirah wa ma qablaha. Dan juga sebelum al-urda al-akhirah beberapa sudah tidak digunakan qiraat itu. Lanjutannya, fama maka utawi sesuatu baqiya yang tersisa opo ma minha saking afrad al ahruf as-sab'ah, maka uthbita maka ditetapkan fil masahifil uthmaniyati, di dalam mushaf Uthmani. Tapi kalau sudah dihapus, qiraat itu nggak dipakai, maka mushaf Utsmani tidak akan menuliskan itu, gitu loh. Wama, dan sesuatu nusikho yang sudah dimansuh, sudah dihapus, minha saking afrad al ahruf as-sab'ah, maka apa yang dilakukan? Turikat, maka ditinggalkan, ya. Opo al-qiraatu bihi, yaitu membacanya bihi kelawan ma, maka itu otomatis nggak dipakai, ditinggalkan. Termasuk dalam mushaf Utsmani, kalau yang tidak dibaca qiraat itu maka tidak lagi ditulis dalam masahif Utsmani. Qaulul jumhur wallahu a'lam. Kita ke Fathul Manan dikit ya guys, syarat. Sebentar lagi maghrib ya. Sampai mana ya? Fadilati suratul mulk, bukan?
Apa yang atasnya wa fi khazinatil asrar fa in qulta iradatu mata'id dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatu suratil mulki, utawi iki iku menjelaskan keutamaan surah Al-Mulk. Wa an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku, man utai barang siapa iku qara'a membaca sapa man tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat tabarakalladzi biyadihil mulk, kulla lailatin ing dalam saben-saben malam, pada setiap malam, Mana'a dengan mana'a kan termasuk derivasinya ada imtina. Saya tadi malam itu kan baca ngutip tafsir Ibnu Katsir ya, kan ngaji tafsir di HTQ tadi malam. Di kitab cetak itu yukhbiru ta'ala imtina'ihi ala bani Adam. Saya angenan kok imtina'ihi ya. Ini tidak cocok secara uslub kalau dibaca imtina'ihi. Masa imtina itu kan dari maknanya kan larangan. Kok imtina ala, tidak ada. Sampai tak buka kamus. Cuman saya tidak buka di Quran Android, karena ada tafsir Ibnu Katsir yang bisa kita download di situ. Akhirnya tadi malam itu bismillah la Allah shawab. Ini kayaknya bukan imtina'ihi, ini salah cetak ini. Imtinanihi ala bani Adam. Akhirnya saya baca imtinanihi. Pas nyampe rumah baru saya cek di kitab yang lain, cetakan yang lain, sama di Quran Android. Ternyata di Android malah bener imtinani. Jadi kata nun sampai ain itu maknanya sudah jauh beda. Iya salah cetaknya nih. Ya moga-moga salah cetaknya tidak sengaja. Yang bahaya itu kalau ada salah cetak yang sengaja. Tapi ya enggak lah insyaallah. Makanya sampean kalau nyimak ngajinya Gus Baha itu, ketika ngaji Jalalain saja, itu beliau itu kan punya kitab itu kan dari beberapa percetakan penerbit ini. Di sini ini hafal beliau, ini di sini ini tulisannya begini lafadznya, ini taat, ini orang alim begitu kalau beliau. Jadi tahu. Nah, arek saiki itu jangankan kitab. Ini bukan sampean loh ya, kalau di sini tidak ada. Ini di tempat lain. Di gedung B saya pernah menemukan. Ngutip duduk bahasa Arab, ngutip bahasa Indonesia itu loh. Ono uang nulis artikel, sembuh arahin nang dikutip tapi ngutipnya gak pas, akhirnya menjadi salah paham. Kan ngutip itu juga harus pakai ilmu. Kalau enggak itu ngutipnya motongnya keliru, penjelasannya keliru, maksudnya bisa keliru. Kan begitu. Nah, itu butuh diasah. Nah kayak ini mana'ahullahu ta'ala biha min adzabil qabri. Kalau ini benar. Mana'a mencegahu ing man qara'a tadi sapa Allahu Allah taala biha kelawan surah tabarak, mencegah dari apa? Min adzabil qabri, dari siksa kubur. Lalu lanjutannya kata Ibnu Mas'ud begini, wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa kunna lan ono sopo kami para sahabat-sahabat ini fi ahdi Rasulillah, pada masa Rasulullah itu masih sugeng, Rasulullah itu masih ada, masih dalam kehidupannya Rasulullah. Jadi Rasulullah masih ada pada masa Rasulullah itu. Nusami, kami memberi nama ha ing surah Al-Mulk Al-Mani'ata ing Al-Mani'ah. Jadi surah Al-Mulk itu punya nama lain Al-Mani'ah. Kenapa? Karena dia punya daya proteksi, daya penghalang, daya pencegah, daya apa? Proteksi itu apa? Protek itu melindungi dari azab. Pokoknya bahasa-bahasa keren itu sampean ahlinya sudah. Karena akademisi. Bahasanya sampai melangit, sampai orang awam tidak paham, sampai ini ngomong apa. Karena kadang-kadang tuh ada mahasiswa yang begitu, semakin bulat itu semakin ilmiah. Semakin menggunakan bahasa-bahasa populer itu semakin ilmiah.
Padahal maksudnya kalau sampean di kampus monggo, karena memang itu harus sampean kuasai. Tapi kalau di masyarakat tetap harus muktadul hal, tuntutan keadaannya seperti apa. Masyarakat tetap pakai bahasa kalian harus berpartisipasi. Gak apa-apa, partisipasi kan biasa itu. Lu kok partisipasi? Ya ini baru lagi di kampus. Enggak ada. Guyon. Ditingkas. Wa innaha fi kitabillahi azza wa jalla. Iku suratun man qara'a biha fi lailatin faqad aktsara wa ataba. Wa innaha lan sak temeni surah Al-Mulk fi kitabillahi ing dalam kitab Allah azza wa jalla iku suratun satu surat man yang barang siapa qara'a maca sapa man biha kelawan surah fi lailatin ing dalam satu malam faqad aktsara wa ataba, maka teman-teman dia telah berbuat banyak kebajikan wa ataba dan berbuat kebaikan. Jadi aktsara itu memperbanyak kebaikan, memperbanyak pahala, memperbanyak ya duit tabungan akeh lah. Sehingga semakin sering dibaca, maka insya Allah dia ini akan menjadi penghalang dari azab kubur. Nah ini fadhail dari beberapa surat. Nah, ini sampean-sampean ini semua surat luar biasa. Jadi kalau setiap malam hanya Al-Mulk saja bisa Al-Mani'ah, hanya setiap bengi khataman ijen, waduh luar biasa ini. Rawahu an-Nasa'i wal Hakimu wa qala sahihul. Ini Sahihul Ihsad tulisannya itu. Isnad ya. Itu cetakan yang baru bukunya. Oh iya, sing banyak harus bener. Yang lama Ihsad ya. Nah, salah cetak. Makanya aku lho. Ono Sahihul Ihsad iku opo? Jadi membaca kritis itu harus bisa mengoreksi sekalian. Sahihul Ihsad opo? Ya benar, itu sudah direvisi memang yang terbaru. Bersyukurlah yang dapat yang baru itu. Baik, ada pertanyaan? Ada? Monggo, angel mulai apa? Nggak bagus? Saya tadi sempat termenung sebentar. Lama aja, kalau lama malah enak, enggak jadi nanya. Kalau termenung sebentar terus nanya kan dia. Kalau termenungnya lama kan enggak sempat nanya. Lanjut. Kan banyak fadilah-fadilah, terus juga sampai bahkan beberapa diriwayatkan dalam hadis. Tentu tanpa membahas kesalahan hadis ya. Apakah misalnya bagi Nabi memang meriwayatkan fadilah membaca surat ini dan surat itu. Apakah itu memang untuk orang-orang yang selain Qur'an? Maksudnya gini kan, kalau bagi Qur'an sekarang kan kita trennya adalah hafal. Kalau kan apakah bagi kita hafal atau Qur'an itu hadis ini maksudnya hadis yang seperti ini, yang fadilah-fadilah ini bukan untuk orang yang selain Qur'an. Karena kalau Qur'an kan udah banyak yang dibaca ya. Ini satu hari aja dari majlis misalnya gitu. Nah, lantas kalau apakah benar memang hadis ini diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak menyebabkan memurojaah? Ini pertanyaannya luar biasa bagus. Jadi gini ya. Kalau kita merujuk pada pertama di ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah itu diutus untuk rahmat bagi semesta alam. Lah al-alamin itu termasuk diantaranya manusia. Lah manusia itu tingkatannya juga macam-macam. Lalu kalau kita lihat di dalam surah Al-Isra wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Belum lagi di ayat yang lain. Maka adanya hadis-hadis atau riwayat tentang fadilah-fadilah beberapa surat-surat itu. Ini sama, ini semuanya buat semuanya. Memang ada fadilah khusus. Apalagi khususnya bagi orang-orang yang tidak terbiasa ngaji banyak surat umpama. Paling tidak ngugemi ada satu saja dengan keistiqomahan yang luar biasa, itu sudah luar biasa. Timbangannya gak belas. Maka diberilah
apa istilahnya, pancingan-pancingan, motivasi-motivasi bahwa ini loh fadilahnya ini. Cuman kadang-kadang mayoritas umat Islam ini hanya terjebak pada rutinitas seperti itu. Contoh, esok wakian, cak rezekinya lancar. Ya wakiah, itu bagus, itu benar. Tapi melupakan apa sih sesungguhnya tujuan Al-Quran yang diturunkan itu apa? Sebagai hudan. Hudan itu tadi endingnya apa? Hudan itu kalau dia berfungsi sebagai petunjuk, berarti dia memahami isi kandungannya. Maka hafal Quran itu adalah satu modal. Pertama dari sisi lafadznya saja walaupun tidak paham, tapi ojo terus-terusan gak paham, gak ada usaha. Lanjutkan bagaimana berusaha memahami. Nah kalau ini dipadukan itu akan luar biasa. Tapi yang terjadi masih banyak di antara umat Islam, ini yang jadi PR kita sesungguhnya, itu hanya menjadikan Al-Quran itu ya sebagai monotok, terus kayak jimat. Padahal kan tujuan utamanya tidak hanya itu gitu loh. Tapi itu juga fungsi itu iya, karena wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa, juga sebagai rahmah. Nah saya ingin ini ana wong masih wis apal Quran selesai. Kadang karena mungkin kesibukan, gak koper deres. Padahal sehari itu biasanya mestinya deresnya 5 juz, 10 juz. Maka minimal umpama setiap hari Jumat man qara'a suratal kahfi, kalau begitu kan lumayan bisa baca kahfi. Jadi kalau dikatakan ini hanya untuk orang-orang yang bukan qurra, kalau saya lebih cocok bukan begitu bahasanya. Ini untuk semuanya. Hanya nanti tinggal pemaknaan dalam setiap level itu. Kan Allah melalui Rasulullah itu kan menyapa umat yang beraneka ragam itu. Nek gak iso kabeh ngapalno kan kabeh wong iso ngapalno. Ya, wis minimal awakmu duwe rutinan maca iki. Itu sudah lumayan punya cantolan. Tapi nek iso ya ayo umat digerakkan mulai diajarkan, diberikan pencerahan-pencerahan. Sehingga tidak hanya memahami Quran itu hanya sebagai jimat. Apalagi tidak pernah dibaca, hanya ditempel-tempel kok. Itu di rumah-rumah besar kan banyak begitu. Beli Quran yang 30 juz dipikir bagus. Tapi setiap hari tidak pernah baca, lewat-lewat. Lalu ada tulisan khot yang bagus. Orang duwe Quran yang stambul itu kecil, kayak sak nang dinding. Tapi gak tahu diwaca. Loh, ini kan masalah. Apakah Qurannya salah? Enggak. Kita sebagai ummatul ijabah, bagaimana respons kita itu yang kadang-kadang perlu kita koreksi. Gitu. Wis yo, maghrib yo. Tur-tur sampai isya gak mari-mari. Pun matur nuwun sangat. Allahu a'lam bishawab. Mugi manfaat, mugi barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuk waj'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaku bil khairati bi'idhnik birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.